Hello everyone, welcome back to your Fav Virtual Bestie. Exactly, Tinggas Jive. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pernah atau bahkan sering kita dengar, yaitu kerentanan. Atau dalam bahasa Inggrisnya vulnerability. Ya, nah banyak dari kita mungkin mikir kalau rentan itu lemah kan? Atau kita juga sering dengar orang bilang kalau jangan kelihatan lemah, jangan nunjukin sisi rapuh kamu. Iya kan? Yang padahal menurut Brené Brown di dalam bukunya yang judulnya The Gift of Imperfection, rentan itu nggak ada hubungannya sama lemah. Justru kerentanan itu bikin kita lebih kuat dan berani. Aku bawa bukunya sekarang. Wait. This one. So, kalau kamu pernah merasa takut kelihatan rentan, this one is for you. And yeah, let's dive in. Jadi, kerentanan itu apa sih sebenarnya? Banyak yang mikir kalau rentan itu artinya lemah atau gampang diserang. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Terus, rentan itu apa dong? Nah, menurut Brené Brown, kerentanan adalah keberanian untuk muncul sebagai diri kita sendiri. Menunjukkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Walaupun kita tahu ada risiko nggak diterima, dijudge, atau bahkan ditolak. Gak diterima sama ditolak tuh sama aja gak sih? But okay. Yeah, it's about being open to who you are. Walaupun hasilnya gak selalu sesuai harapan. Misalnya, kamu lagi presentasi di kelas, terus ada yang nanya dan kamu gak tahu jawabannya. Itu gak apa-apa banget buat bilang, aku gak tahu jawabannya. Atau kamu lagi kesusahan mengerjakan tugas individu ya. Terus kamu kayak bener-bener bingung, ini tuh harusnya digimanain sih? Kayak aku tuh bener-bener gak tahu, walaupun aku udah nyari ke semua halaman dan aku baca, tetap aja aku gak tahu. Itu boleh banget kamu minta bantuan teman kamu, kayak asking for help. Bilang ke teman kamu kalau kamu butuh bantuan. Itu sebenarnya bentuk dari kerentanan. Berarti rentan itu sebenarnya kayak nunjukin diri kita yang sebenarnya ya. Exactly. Kita tuh sering mikir kalau kerentanan itu adalah sebuah kegagalan. Atau kalau misalnya kita menunjukkan kelemahan kita tuh gagal gitu. Kita tuh sering mikir kalau kelemahan itu sama dengan gagal. Padahal justru itu adalah bentuk dari keberanian. Kerentanan itu bukan berarti kita nggak kuat tahu. Justru ketika kita mampu untuk menunjukkan kerentanan kita, itu sebenarnya yang bikin kita kuat. Karena apa? Karena kita cukup berani untuk jujur tentang diri kita apa adanya. Jadi stop mikir kalau misalnya kamu minta bantuan, itu berarti kamu nggak mampu untuk melakukannya. Atau kamu tuh nggak cukup hebat. No, nggak begitu. Ketika kamu meminta bantuan, kamu tuh jujur tentang diri kamu sendiri. Oh, aku butuh bantuan nih. Dan sebenarnya ini tuh untuk orang-orang yang selalu merasa dia tuh nggak butuh bantuan. Padahal dalam dirinya, dalam hatinya tuh dia benar-benar secara sadar tahu kalau dia tuh butuh bantuan. Tapi ya nggak tahu kenapa, kita tuh sering kali, apa ya, berpura-pura bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu ya. Padahal kita jelas tahu, secara sadar kita tuh tahu kalau kita minta bantuan, itu pasti prosesnya akan lebih cepat. Dan akan mempermudah juga. So, kenapa kita masih harus takut? Kenapa kita masih harus ragu untuk minta bantuan? Dan kenapa kita masih harus memikirkan, aduh aku takut tadi cap ini, takut tadi cap itu. Kalau misalnya minta bantuan kayak, aku mampu kok sendiri. Kenapa ada di dalam diri kita tuh perasaan harus menunjukkan ke semua orang kalau kita tuh mampu melakukan semuanya sendiri? Ya padahal kamu tuh gak harus kayak gitu. Dan lagi-lagi ingat kata-kata aku tadi di awal kalau kerentanan itu adalah keberanian untuk muncul sebagai diri kita sendiri, menunjukkan apa yang kita rasakan atau yang kita pikirkan, walaupun kita tahu hasilnya mungkin akan ditolak, dijudge atau nggak diterima, tapi lagi-lagi itu semua hal di luar kontrol kita, so what? Lagi pula nggak ada salahnya untuk minta bantuan dan kelihatan rentan, karena rentan itu bukan berarti kita lemah. Pokoknya ingat kalau kerentanan itu bukan kelemahan. Nah ini, kenapa sih kita tuh sering takut buat kelihatan rentan, takut dihina, atau takut dianggap lemah? Yap, kita takut dijudge, kita takut orang mikir kalau, oh ternyata kamu nggak mampu ya melakukannya sendiri, oh ternyata kamu nggak sekuat itu ya, kok kamu gampang banget nyerah sih kayaknya. Ini, dalam buku ini, The Gift of Imperfection, kita tuh tumbuh dengan mindset kalau kita harus selalu sempurna. Kita harus selalu kuat, kita nggak boleh kelihatan lemah, apalagi buat beberapa keluarga, seringkali kakak itu jadi orang yang kayaknya harus menunjukkan kalau dia tuh sempurna, kalau dia tuh bisa jadi contoh yang baik buat adik-adiknya, atau pokoknya kita tuh nggak boleh kelihatan lemah sedikit pun. Atau yang sering banget aku lihat juga kalau anak pertama itu nggak boleh kelihatan lemah. Ini sebenarnya nggak buat anak pertama doang sih, buat semua orang. Ya, buat semua orang. Dan ini yang sering banget bikin kita tuh takut untuk menunjukkan sisi rapuh kita. Kayak kalau kita menunjukkan sisi rapuh kita tuh bakal kehilangan respect gitu dari orang lain.
Karena apa? Karena kita tuh tumbuh dengan mindset kalau kita harus selalu kuat, kita nggak boleh kelihatan lemah. Yang sebenarnya kita manusia sih nggak bisa kayak gitu, kayak rapuh juga bagian dari diri kita. Kayak nggak ada salahnya buat kelihatan lemah juga. Kita tuh sering merasa kalau kita menunjukkan sisi rapuh kita atau sisi-sisi lain yang nggak sempurna dari diri kita tuh bakal kehilangan respect orang lain gitu. Kayak orang lain nggak akan suka melihatnya, yang padahal nggak tahu. Orang lain tuh suka ngelihat, oh ternyata dia tuh sama ya kayak kita, orang tuh akan merasa relate kayak, "Oh aku nggak sendirian ya ternyata pernah ngalamin ini, oh ternyata dia juga ngalaminnya." Karena ya lagi-lagi nggak ada orang yang sempurna, semua orang tuh punya kekurangannya masing-masing dan ketika orang lain, aku nih misalnya, aku melihat teman aku kayak, "Oh ternyata dia bisa sedih juga ya, oh ternyata dia bisa rapuh juga, oh ternyata dia juga bisa capek." Itu tuh menunjukkan kalau dia manusia dan kayak, "Oh ternyata ada yang sama ya kayak aku," dan aku nggak merasa aku sendirian gitu, kayak aku relate sama dia kayak, "Oh dia juga bisa loh padahal dia anak pertama, dia juga bisa nangis, dia juga bisa capek dan lain-lain," tuh kayak gak ada salahnya untuk kelihatan rentan, ngerti gak sih? Karena menurut Brené Brown dalam bukunya, Brown itu bilang kalau kita menolak kerentanan, kita tuh kehilangan kesempatan buat terhubung secara mendalam dengan orang lain. Misalnya kamu lagi mengalami suatu masalah besar, tapi kamu gak berani cerita ke teman kamu atau ke keluarga kamu jadi kehilangan kesempatan buat mereka mengerti dan support kamu. Yang padahal kalau misal kamu berani untuk bilang, kamu berani untuk cerita, bisa jadi mereka akan mengerti, mereka akan support kamu, dan kamu akan merasa terhubung dengan mereka. Tapi karena keegoisan kamu sendiri, karena ketakutan kamu sendiri kalau nanti aku cerita takutnya nanti mereka mikir, oh ternyata aku gak sekuat itu ya, oh ternyata ada banyak kekurangannya dari diri aku yang sebenarnya apa masalahnya dari kekurangan-kekurangan yang kita punya. Ingat deh, kekurangan kita itu bukan suatu hal yang harus kita tutupi, kecuali kamu tuh hanya fokus sama kekurangan kamu terus sepanjang hidup. Itu baru salah. Tapi kalau sesekali kamu menunjukkan kekurangan kamu ke orang lain atau kayaknya aku nggak kuat nih buat ini, aku minta bantuan, itu nggak apa-apa banget. Dan itu bukan berarti kamu lemah atau kamu tuh nggak mampu menjalani hidup kamu nggak mampu untuk melewati ujian kamu, no. Nggak begitu. Tapi jangan karena aku bilang kalau nggak apa-apa banget untuk menunjukkan kerentanan kita, jangan berarti kamu bakal langsung cerita ke teman-teman kamu tentang semua masalah yang kamu punya atau semua kekurangan yang kamu punya. No, nggak kayak gitu ya. Soalnya pas itu aku cerita ke temen aku terus kayak, oh ya udah berarti lain kali aku cerita semua hal sama kamu atau cerita semua hal sama temen aku yang lain kayak tentang kekurangannya. No, nggak kayak gitu. Ada beberapa hal yang memang kita harus simpan. Di sini tuh poinnya kayak kalau misalnya memang kamu sudah lelah, kamu capek dan kayaknya kamu nggak bisa melaluinya sendiri dan minta dan butuh bantuan gitu. Itu nggak apa-apa banget buat menunjukkan sisi rentan kamu yang itu. Tapi kalau misalnya kamu pengen selalu cerita tentang kerentanan kamu, kekurangan kamu, no, jangan. Jangan karena itu bisa jadi bumerang buat kamu suatu hari nanti. Tapi jangan bingung juga ketika aku habis bilang kayak gini, kayak nggak apa-apa buat menunjukkan kerentanan kamu, tapi jangan terus-terusan atau jangan selalu ya, jangan selalu. Cukup di fase dimana kamu merasa sangat butuh bantuan. That's it. Now, here's the thing, kerentanan itu justru bikin kita lebih kuat. Brown tuh menjelaskan bahwa keberanian untuk tampil apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaan kita, itu adalah kekuatan yang paling luar biasa. Tapi gimana caranya rentan bikin kita kuat? Gini, waktu kamu berani bilang, aku nggak tahu jawabannya, atau aku butuh bantuan, kamu tuh lagi nggak pura-pura kuat. Kamu ngakuin kamu lemah, tapi itu nggak berarti kamu lemah. Justru, kamu punya keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan itu yang bikin kamu kuat. Contoh lagi deh, misalnya kamu lagi di tempat kerja, terus kamu nggak ngerti sesuatu, dan kamu minta bantuan, orang-orang tuh akan jauh lebih respect sama kamu tau. Karena apa? Karena mereka melihat kamu tuh orang yang mau belajar dari situ. Disinilah kekuatan dari kerentanan kamu. Karena kamu berani menghadapi rasa takut kamu sendiri. Jadi rentan itu kayak bentuk keberanian yang nyata ya. Ya, sebenarnya Ibram bilang keberanian itu bukan berarti kamu pemberani dan gak takut apapun. Justru keberanian sejati itu kayak kamu tahu ada resiko gak diterima, ditolak, tapi kamu tetap berani melakukannya. Kamu berani untuk muncul sebagai diri kamu, sebagai dirimu yang sebenarnya. Dan itulah kekuatan terbesar dari kerentanan. Next, gimana caranya kerentanan bikin hubungan kita lebih baik? Gimana tuh? Oke, ketika kita rentan, kita tuh menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ini yang bikin orang lain tuh merasa terhubung sama kita. Contohnya, ketika kamu jujur ke sahabat kamu sendiri kalau kamu lagi down, kamu lagi sedih, itu akan bikin sahabat kamu merasa kayak,
Mereka akan berusaha mengerti kamu dan bisa bikin kamu jadi jauh lebih baik lagi. Karena Brown tuh di sini bilang kalau hubungan yang paling kuat dan autentik itu dibangun dari kerentanan. Jadi gini, ketika kita berani terbuka, kita tuh ngasih kesempatan buat orang lain tuh connect sama kita, buat terhubung sama kita. Kayak kamu pernah gak sih ngerasa kalau sama temen yang ini tuh kayak emang biasa aja, tapi dekat, cuma biasa aja karena kalau cerita tuh kamu nggak pernah ke dia, cuman ya kalau main, kalau senang-senang, kalau pengen have fun aja tuh lebih enak sama dia dan ya dia termasuk teman dekat kamu dan kamu punya satu teman dekat lagi yang kamu selalu cerita segala hal kayak kamu lagi sedih, kamu lagi pokoknya kamu tuh berani jadi diri kamu yang sebenar-benarnya gitu sama dia. Kamu akan merasa hubungan kamu yang ini tuh jauh lebih kuat dan jauh lebih autentik aja gitu rasanya. Kayak aku tahu dia bakal ada buat aku kapanpun kalau aku butuh dan dia akan berusaha gitu. Dan aku juga sebaliknya. Jadi kayak ini yang bikin kita tuh hubungannya kuat, hubungan kita tuh autentik, hubungan kita tuh bisa tahan lama. Karena apa? Karena kita tuh terbuka sama diri kita sendiri. Kita tuh menunjukkan kerentanan kita. Kalau misalnya sama temen yang tadi kan aku cuma menunjukkan sisi aku yang happy, kayak aku yang apa ya? Aku yang orang lain tahu aja gitu ya. Aku yang sebatas orang kenal tuh sebagai jingga gitu. Tapi kalau misalnya teman aku yang ini, dia tuh kenal aku sebagai jingga yang apa ya? Jingga yang sehari-hari, jingga yang lagi sedih, jingga yang lagi happy, dia tahu semuanya. Jadi kayak hubungan kita tuh jauh lebih kuat karena apa? Karena tadi kita lebih terhubung lewat kerentanan-kerentanan kita itu bedanya. Jadi kak sebenarnya kita nggak usah takut ya buat ngomongin apa yang kita rasain. Iya, kayak kenapa harus takut juga? Tapi ya lagi-lagi pilih-pilih atau lihat dulu sih temannya bagaimana karena aku sendiri pun teman aku yang biasanya aku selalu ceritakan apapun yang ya nggak cerita apapun juga sih. Tapi ya kalau misalnya aku pengen cerita, aku bakal ke dia gitu udah berteman hampir 6 tahun. Ya, 6 tahun. Karena aku merasa ketika kita jujur dengan perasaan masing-masing, dengan perasaan kita sendiri, hubungan kita tuh rasanya jauh lebih tulus. Jadi nggak usah sok kuat terus-terusan, nggak usah takut buat nunjukin apa yang kamu rasain. Kamu berhak punya ruang untuk jadi rentan. Terus gimana caranya biar kita bisa latihan jadi lebih rentan dalam kehidupan sehari-hari? Mulainya gimana? So, gini. Mulailah dari hal-hal kecil dulu. Misalnya kamu jujur ke teman kamu kalau misalnya kamu lagi butuh waktu sendiri dan kayaknya emang hari ini lagi nggak pengen ngobrol aja. Aku nggak suka kalau misalnya kamu kayak gini atau kamu kayak gimana. Kamu jujur dengan perasaan kamu itu. Atau pokoknya mulai dari yang hal-hal kecil dulu. Dan sama orang-orang yang kamu percaya dulu. Jadi mungkin tipsnya gini. Yang pertama, coba jujur sama diri kamu sendiri tentang apa yang kamu rasain. Kedua, latih diri sendiri dulu buat terbuka dengan hal-hal kecil sebelum ngomongin hal besar. Ketiga, jangan takut buat minta nasihat atau minta bantuan dari orang yang kamu percaya. Ingat aja pokoknya kalau latihan kerentanan itu nggak harus dalam hal besar, mulai aja dari hal-hal kecil dulu yang bikin kamu nyaman. Karena semakin kamu sering latihan, kamu tuh akan merasa terbiasa. Dan merasa kalau kerentanan itu nggak apa-apa. Kerentanan itu bukan suatu hal yang kita harus tutupi. So, ya, sering-sering latihan. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Dan pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oke, finally ingat ya, kalau misalnya kerentanan itu bukan suatu kelemahan. Justru itu salah satu kekuatan terbesar yang kita punya. Aku tahu awalnya pasti nggak nyaman untuk lebih berani menunjukkan siapa kita sebenarnya, untuk menunjukkan diri kita yang apa adanya. So, percaya aja kalau misalnya kita lebih sering latihan itu, lebih sering menerima kalau ternyata nggak apa-apa buat tidak sempurna dan tidak selalu kuat. So ya, percaya di hidup kita tuh pasti akan jauh lebih tenang, jauh lebih gampang untuk terhubung dengan orang lain. Karena apa? Karena kita berani untuk terlihat rentan. So, be brave, be vulnerable, and maybe that's all for today. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye. I love you guys so much.